Jemaah Haji Kelompok Terbang, Kloter, 32 UPG asal Sulawesi Tenggara, Sultra, sukses mencuri perhatian publik saat tiba di Bandara Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, pada Kamis, 25 Juni 2026. Rombongan Kloter 32 yang mayoritas berasal dari kota Kendari ini menjadi rombongan pertama jemaah Haji Sultra yang akhirnya kembali menapakkan kaki di daerah asal. Kepulangan mereka disambut hangat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Berdasarkan pantauan langsung tim tribunnews.sultra.com di area bandara, suasana kedatangan seketika berubah meriah. Begitu memasuki ruang kedatangan, perhatian semua orang langsung tertuju pada penampilan mencolok para jemaah. Sejumlah jemaah wanita tampak tampil beda dengan mengenakan busana muslimah berwarna cerah. Pakaian tersebut terlihat sangat mewah karena dihiasi oleh payet-payet indah, manik-manik, hingga ornamen berwarna keemasan. Tak sampai di situ, penampilan glamor mereka semakin menonjol berkat paduan kerudung yang senada dengan warna baju. Ditambah lagi, penggunaan berbagai aksesoris berkilau membuat aura kebahagiaan mereka kian terpancar jelas. Fenomena ini rupanya bukan hal baru, sebab tradisi mengenakan pakaian serba, bling-bling, atau gemerlap saat pulang dari ibadah haji memang telah lama dikenal dan mengakar kuat di kalangan masyarakat Sulawesi Tenggara. Bagi sebagian besar jemaah, mengenakan busana megah seperti itu bukan sekadar untuk bergaya. Pakaian tersebut menjadi salah satu cara tersendiri bagi mereka dalam mengekspresikan rasa syukur yang mendalam dan kebahagiaan yang tak terkira. Perasaan sukacita itu muncul setelah mereka diberikan kelancaran dan kesehatan untuk berhasil menunaikan seluruh rukun Islam kelima di Mekah dan Madinah. Keberhasilan kembali ke tanah air dengan selamat pun menjadi momen yang sangat sakral. Kemeriahan fashion kepulangan ini ternyata tak hanya didominasi oleh jemaah wanita. Beberapa jemaah pria pun tidak mau kalah saing dan tampil cukup mencolok di tengah kerumunan bandara. Mereka terlihat gagah dengan mengenakan sorban khas dipadukan dengan kacamata hitam bergaya ala Timur Tengah. Selain gaya pakaian yang unik, sejumlah jemaah juga tampak sibuk membawa oleh-oleh ikonik berupa boneka unta berukuran besar untuk keluarga di rumah. Di antara ratusan jemaah, salah seorang jemaah bernama Haji Siswati Sembang membagikan ceritanya. Ia mengaku telah mempersiapkan sendiri penampilan nyentriknya tersebut saat masih berada di embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, sebelum bertolak ke Sultra. Menurut pengakuannya, sebagian jemaah lain sebenarnya ada yang memilih untuk menggunakan jasa salon demi tampil maksimal. Namun, Siswati pribadi mengaku merasa jauh lebih nyaman untuk merias wajah dan berdandan sendiri. Menariknya, busana putih berhias payet yang ia kenakan hari itu ternyata sudah disiapkan jauh-jauh hari sejak sebelum berangkat ke Tanah Suci. Pakaian tersebut sengaja ia bawa dan disimpan rapi untuk dipakai saat momen kepulangan ke kampung halaman nanti. Kalau perhiasan emas ini saya beli di Arab, tapi imitasi, hanya untuk melengkapi penampilan, ujar Siswati seraya tersenyum ramah kepada tribunnews.sultra.com.